warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi pada channel Micro Learning dengan saya Ratnasari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana para sahabat BPSDM Pemprov DKI sekalian? Masih tetap semangat ya? Terutama untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, pejabat, bendahara, pengeluaran, baik itu di SKPD maupun di UKPD. Baik, materi microlearning kita pagi hari ini atau pada hari ini adalah seperti yang di atas. Ya. Oke, tentang apa? Masih tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Ada dua sub materi, yaitu pertama adalah ketentuan umum laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan rekonsiliasi internal. Baik, bagian ini akan membahas tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagai ujung tugas dari bendahara pengeluaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah diharapkan para bendahara pengeluaran dapat memahami ketentuan umum laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan memahami proses rekonsiliasi internal dengan bendahara pengeluaran pembantu dan petugas akuntansi. Ketentuan umum laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, di mana tugas dari bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran pembantu adalah tugasnya menerima, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja atau pelaksanaan APBD pada unit kerja perangkat daerah atau UKPD di dalam SKPD-nya. Bedanya jelas ya. Bendahara pengeluaran menyimpan, ada yang menyimpan ya, maksudnya di sini bendahara pengeluaran adalah tugasnya salah satunya adalah menyimpan, tapi bendahara pengeluaran pembantu tidak punya rekening khusus untuk menyimpan. Jadi langsung diberikan dan langsung dibayarkan. Berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari pertama, data SKPD atau UKPD dan data DPA. Kedua, data keadaan pembukuan yang mana berisi dari data saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir setiap buku pembantu. Ini bisa diambil dari BKU Form 22 dari EBKU yang ditutup pada tiap akhir bulan. Kemudian buku pembantu pajak atau diambil dari Form 25. Yang ketiga adalah data hasil pemeriksaan kas atas uang yang ada di brankas dan di rekening bendahara. Ini bisa terdiri dari laporan realisasi bulanan, bisa diambil dari EBKU, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berupa SPJ belanja fungsional atau Form 50, rekap pajak dari EBKU, rekening koran dari CMS atau Cash Management System. Yang keempat, yaitu data perbandingan antara saldo kas pada pembukuan dengan hasil pemeriksaan. Ini diambil yaitu laporan saldo kas bendahara, berita acara pemeriksaan kas atau Form 51 dari BKU. Yang kelima adalah
data hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan pada bidang akuntansi beserta perbandingannya. Dan yang keenam adalah penjelasan atas selisih perbandingan antara saldo kas pembukuan dengan hasil pemeriksaan kas dan selisih perbandingan hasil rekonsiliasi internal. Baik, menginjak pada submateri yang kedua, yaitu rekonsiliasi internal. Maksudnya adalah rekonsiliasi yang dilakukan bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran dengan petugas akuntansi yang ada di SKPD-nya. Penjelasan pertama yaitu rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran dilakukan sebagai pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang mana dilakukan paling sedikitnya sekali dalam sebulan. Tujuannya adalah untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Yang kedua adalah rekonsiliasi dengan petugas akuntansi. Proses rekonsiliasi dengan petugas akuntansi dilakukan minimal sebulan sekali sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan BPKD atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Suban PKD yang ada di wilayah. Tujuannya adalah untuk meneliti kesesuaian saldo UP atau TUP dan selain UP atau TUP antara LPJ atau laporan pertanggungjawaban bendahara dengan laporan keuangan di bidang akuntansi. Demikianlah para sahabat BPSDM sekalian, pembelajaran atau micro learning tentang pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.